Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya akan membahas mengenai pengelolaan kas dan sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Kenalkan, nama saya Angelina Frebiana Jo dengan NIM A1C019021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi kas, motif memiliki kas, dan persediaan kas minimal. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai definisi kas. Pengertian kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar atau paling liquid dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Kas perlu dikelola secara efektif dan efisien supaya pemanfaatan kas dapat optimal. Kas dibutuhkan untuk operasional sehari-hari atau sebagai modal kerja maupun untuk pembelian aktiva tetap memiliki sifat kontinu dan tidak kontinu. Kebutuhan kas kontinu atau yang terus-menerus, misalnya bagian produksi untuk membeli bahan baku, bahan penolong, membayar upah tenaga kerja harian dan gaji karyawan tetap, membayar biaya pemeliharaan, membeli supplies kantor habis pakai atau perlengkapan pabrik, dan pengeluaran tunai lainnya. Kebutuhan kas untuk berbagai pembayaran tersebut merupakan aliran kas keluar atau cash outflow, atau termasuk dalam pembelanjaan aktif. Sedangkan kebutuhan kas yang tidak kontinu atau tidak rutin untuk pembelian aktiva tetap, pembayaran angsuran hutang, pembayaran dividen, pembayaran pajak, dan sebagainya. Aliran kas masuk atau cash inflow atau termasuk dalam pembelanjaan pasif merupakan aliran sumber-sumber dari mana kas diperoleh. Aliran kas masuk yang kontinu atau rutin sebagian besar berasal dari penjualan produk utama perusahaan yang dijual secara tunai dan juga dari penerimaan piutang yang telah dijadwalkan sesuai dengan penjualan kredit yang dilakukan. Penerimaan kas yang tidak rutin antara lain penerimaan dari uang sewa gedung, penjualan aktiva yang tidak terpakai, penerimaan modal saham dari para investor, penerimaan hutang atau kredit dari bank, dan penerimaan bunga. Dengan adanya aliran kas masuk dan aliran kas keluar yang kontinu dan tidak kontinu, maka sangat penting usaha pengelolaan kas ini, perimbangan pengeluaran dan penerimaan kas harus disesuaikan dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan harus menentukan berapa besarnya kas minimal yang harus ada dan menentukan berapa kas yang ideal boleh disimpan sehingga operasi perusahaan tidak terganggu dan kas yang ada tidak menganggur terlalu lama. Kemudian saya akan membahas mengenai motif memiliki kas. Perusahaan memiliki kas pada dasarnya sesuai dengan teori liquidity preference dari J.M. Keynes, yaitu menguasai atau memiliki uang berbentuk tunai ada 3 motif atau 3 tujuan. Pertama, motif transaksi atau transaction motive atau kebutuhan kas untuk transaksi, artinya perusahaan memiliki kas untuk keperluan realisasi berbagai transaksi bisnisnya, baik transaksi yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin. Memiliki kas yang cukup untuk transaksi sangat diperlukan dalam operasional sehari-hari, seperti pembayaran upah, pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, biaya administrasi, biaya kantor, dan pembayaran tunai lainnya. Kedua, motif berjaga-jaga atau precautionary motive atau kebutuhan kas untuk berjaga-jaga, artinya perusahaan memiliki kas untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan yang mendadak.
Kebutuhan kas untuk berjaga-jaga dimaksudkan untuk mengantisipasi aliran kas masuk dan keluar yang tidak kontinu dan sulit diperkirakan. Ketiga, motif spekulasi atau speculative motive atau kebutuhan kas untuk berspekulasi. Kebutuhan kas untuk spekulasi dimaksudkan agar perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan apabila ada barang yang dapat dibeli secara lebih murah. Kemudian saya akan melanjutkan membahas mengenai persediaan kas minimal. Jumlah uang kas minimal yang harus ada di perusahaan berbeda-beda, tergantung pada besar kecilnya dan kemampuan perusahaan. Di samping itu, kas minimal juga tergantung pada prediksi atau estimasi besarnya aliran kas masuk dan kas keluar beserta penyimpangannya. Estimasi aliran kas keluar perlu mempertimbangkan adanya biaya yang keluar secara tunai dan biaya yang tidak tunai. Dalam perencanaan kas, biaya yang tidak tunai seperti penyusutan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kas minimal perusahaan. Hubungan baik dengan pihak perbankan, supplier, dan perantara juga mempengaruhi besarnya persediaan kas minimal yang harus dijaga oleh perusahaan. Perusahaan harus memiliki persediaan kas minimal yang harus ada setiap saat, atau sering disebut safety cash. Persediaan kas minimal ini bertujuan untuk menjaga agar kelangsungan operasi perusahaan tetap terjamin dan dapat memenuhi kewajiban finansial perusahaan apabila sewaktu-waktu harus dibayar. Kewajiban finansial ini dapat berupa hutang lancar maupun biaya-biaya baik biaya tetap maupun biaya variabel yang harus dibayar untuk kelangsungan operasi perusahaan. Ketersediaan kas dalam perusahaan merupakan hal yang mutlak. Kas merupakan salah satu aktiva yang memiliki likuiditas paling tinggi. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Kewajiban perusahaan kepada pihak kreditur jangka pendek maupun kewajiban dalam pembiayaan operasi perusahaan sehari-hari demi kelangsungan produksi. Aktiva lancar sebagai modal kerja akan dibandingkan dengan jumlah hutang lancar sebagai kewajiban finansial yang harus segera dipenuhi perusahaan. Likuiditas khususnya dilihat dari kas yang tersedia dapat juga dibandingkan dengan hutang lancar yang ada. Perbandingan antara kas dengan hutang lancar disebut rasio atau cash ratio. Rasio kas yang tinggi menunjukkan kemampuan membayar hutang lancar juga tinggi. Besarnya kas yang cukup baik dan aman menurut H.G. Goodman adalah antara 5% sampai dengan 10% dari aktiva lancar yang ada. Jumlah kas yang kurang dari 5% dari aktiva lancar akan menyulitkan operasi perusahaan. Semakin besar jumlah kas yang tersedia di perusahaan, maka makin tinggi pula likuiditasnya. Persediaan kas yang terlalu besar yang berarti likuiditasnya tinggi bukan berarti perusahaan tersebut baik. Sebab kas yang terlalu besar berakibat pemanfaatan kas tersebut kurang efisien karena kas tersebut menganggur dan tidak menghasilkan keuntungan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Jariah, NIM A1C019006. Saya akan menjelaskan mengenai model pengelolaan kas yang pertama, yaitu model Baumol. Model Baumol sering disebut dengan model persediaan. Model Baumol ini mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan kas dengan pola yang konstan, baik kebutuhan kas, aliran kas masuk, maupun aliran kas keluar. Misalnya, rencana penggunaan kas suatu perusahaan selama seminggu sebesar 5 juta. Aliran kas masuk diperkirakan sebesar 4 juta per minggu. Oleh karena itu,
Kebutuhan kas bersih atau kas keluar bersih sebesar 5 juta dikurangi 4 juta, sama dengan 1 juta. Kemudian, berdasarkan gambar 1, terdapat kas maksimum sebesar 3 juta, kas rata-rata sebesar 1.500.000. Kalau misalnya ada perusahaan yang mulai bekerja dengan saldo kas maksimum sebesar 3 juta, dengan kas keluar bersih per minggu 1 juta, berarti saldo kasnya menjadi 0 di akhir minggu ketiga. Kemudian di awal minggu ketiga, perusahaan harus mengisi kembali kasnya dengan jumlah yang sama, yaitu 3 juta, sampai seterusnya. Kalau misalnya kas maksimum dinaikkan sebesar 6 juta, dengan kebutuhan kas keluar yang sama, yaitu 1 juta per minggu, maka jangka waktu pemakaiannya akan lebih lama, yaitu selama 6 minggu. Sehingga saldo kas rata-ratanya juga akan berubah, yang semula 1.500.000 menjadi 3 juta. Saldo kas yang semakin besar akan menyebabkan pendapatan yang diperoleh semakin kecil, karena banyak kas yang menganggur. Hal ini karena kas yang menganggur tidak dapat menghasilkan pendapatan, kecuali kas yang menganggur tersebut diinvestasikan dalam surat berharga atau deposito. Oleh karena itu, perlu ditentukan berapa besarnya jumlah kas yang optimal bagi perusahaan. Baumol memberikan sebuah rumus untuk menentukan jumlah kas yang optimal dengan konsep EOQ, atau Economic Order Quantity. Rumusnya sesuai dengan gambar berikut. Terdapat sebuah contoh di mana suatu perusahaan mengeluarkan biaya tetap berupa bunga per tahun sebesar 150.000 dengan jumlah kebutuhan kas per minggu sebesar 1 juta. Sehingga kebutuhan kas per tahun itu sebanyak 52 juta yang diperoleh dari 52 kali 1 juta. 52 ini berasal dari 1 tahun itu ada 52 minggu. Besarnya penghasilan investasi yang diharapkan sebesar 15% per tahun. Kemudian, bersesuai dengan rumus, masukkan nominal-nominal angka, sehingga menghasilkan C sama dengan 10.198.039 rupiah. Jumlah frekuensi transaksi yang harus dilakukan sebanyak 5,9 kali atau sebanyak 5 kali. Sedangkan rata-rata saldo kas sebesar 5.099.019,5 rupiah. Perkenalkan, nama saya Amanda Belami, NIM A1C019017. Saya akan menjelaskan tentang model pengelolaan kas kedua, yaitu dengan model Miller dan Orr. Model Miller dan Orr. Model Miller dan Orr merupakan model penentuan persediaan apabila aliran kas masuk dan keluar tidak konstan. Konsep Miller dan Orr menyatakan bahwa perusahaan harus menetapkan jumlah saldo kas yang paling tinggi sebagai batas atas dan saldo kas terendah sebagai batas bawah. Apabila saldo kas telah mencapai batas atas, maka perusahaan hendaknya merubah sebagian kas tersebut ke dalam bentuk surat berharga agar saldo kas kembali pada jumlah yang ideal. Sebaliknya, apabila jumlah saldo kas telah mencapai batas minimal atau batas bawah, maka perusahaan dapat merubah sekuritas yang ada menjadi kas sehingga mencapai jumlah saldo kas yang ideal. Apabila saldo kas mengalami penurunan hingga mencapai 0, maka perusahaan harus segera mengubah sekuritasnya menjadi kas senilai saldo kas optimal. Apabila saldo kas makin besar, maka pada batas atas uang, kas harus diubah menjadi sekuritas. Adapun rumus model Miller dan Orr untuk menentukan jumlah saldo kas yang optimal adalah sebagai berikut. Rumusnya adalah Z sama dengan buka kurung 3 dikali T dikali deviasi standar kuadrat dibagi 4 dikali I tutup kurung dipangkatkan 1/3, di mana Z adalah saldo kas optimal, T adalah biaya tetap untuk melakukan transaksi,
Deviasi standar adalah varian dari aliran kas masuk bersih sebagai penyebaran arus kas, dan I adalah tingkat bunga harian untuk investasi pada surat berharga atau sekuritas. Untuk nilai maksimal sebagai batas atas diberi notasi H yang nilainya dihitung sebesar H sama dengan 3 dikali Z dikurangi 2 dikali L, di mana H adalah batas atas, Z adalah saldo kas optimal, dan L adalah batas bawah yang biasanya bernilai 0. Adapun contohnya adalah suatu perusahaan mengeluarkan biaya transaksi sebesar Rp5.000 setiap kali transaksi. Deviasi standar aliran kas masuk sebesar Rp100.000. Tingkat bunga per tahun sebesar 12%. Batas minimal kas yang tersedia sebagai batas bawah adalah sebesar Rp0. 1 tahun dihitung 360 hari. Maka jumlah persediaan kas yang diinginkan perusahaan adalah, dari soal tersebut, dapat kita ketahui bahwa nilai T adalah Rp5.000, nilai deviasi standar adalah Rp100.000, dan nilai I adalah 12% dibagi 360 hari. Kemudian, dengan rumus saldo optimal tersebut, yakni Z sama dengan buka kurung 3 dikali T dikali deviasi standar kuadrat dibagi 4 dikali I tutup kurung dipangkatkan 1/3, kita masukkan ke persamaan tersebut. Di sini nilai 3, nilai T-nya diganti menjadi 5.000, dikalikan deviasi standar nilainya 100.000, kemudian dipangkatkan 2. Kemudian nilai ini dibagi dengan 4 dikali 0,12 atau nilai dari 12% ini dibagi 360 hari. Tutup kurung, hasilnya kemudian dipangkatkan 1/3. Kemudian dari perhitungan ini kita dapat menemukan hasil saldo kas optimal, yakni Z sama dengan Rp482.745. Selanjutnya, untuk menentukan nilai batas atas adalah H sama dengan 3 dikali Z dikurangi 2 dikali L, di mana nilai Z adalah Rp482.745 dan L adalah 0 sebagaimana disebutkan di dalam soal adalah batas bawah sebesar Rp0. Kemudian, nilai H adalah Rp1.448.235. Batas atas jumlah kas tersebut menunjukkan batas maksimal kas yang optimal tersedia di perusahaan. Ketika kas mencapai batas atas ini, maka perusahaan harus merubah sebagian besar kas tersebut menjadi surat berharga. Yakni, apabila mencapai jumlah atas harus dikurangi jumlah kas optimal. Yakni menguranginya 1.448.235 yang merupakan batas atas dikurangi dengan saldo kas optimal yaitu Rp482.745. Hasilnya adalah Rp965.490. Nilai ini merupakan nilai yang harus diubah menjadi sekuritas perusahaan agar saldo kas perusahaan kembali ke saldo kas optimal. Sebaliknya, apabila kas perusahaan mencapai batas minimal dalam kasus ini yakni Rp0, maka perusahaan harus melakukan penjualan atas surat berharga miliknya sebesar Rp482.745 agar saldo kas sesuai dengan saldo optimal kas perusahaan. Saya Alsi Agustina Rizky dengan NIM A1C01916. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sekuritas dan motif penanaman modal dalam marketable securities. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sekuritas. Sekuritas merupakan surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memperoleh uang kas. Sedangkan marketable securities merupakan surat-surat berharga yang dapat diuangkan dengan mudah dan diperjualbelikan di pasar uang tanpa kehilangan pokok atau investasi awal. Marketable sekuritas memiliki jatuh tempo biasanya lebih dari 90 hari tetapi kurang dari 1 tahun. Dalam neraca keuangan, perusahaan melaporkannya sebagai aset lancar karena likuid dan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Selanjutnya, motif penanaman modal dalam marketable securities. Motif penanaman modal dalam marketable securities ada 3, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Yang pertama, motif transaksi, yaitu pembelian marketable securities yang akan dijual kembali untuk menutup pembayaran yang sudah diketahui sebelumnya.
Sebelum saat pembayaran kewajiban, perusahaan dapat menginvestasikan uang kas tersebut dalam marketable securities yang jatuh temponya sebelum pembayaran berbagai kewajiban. Yang kedua, ada motif berjaga-jaga, yaitu penanaman modal dalam marketable securities untuk mendapatkan sejumlah aktiva lancar yang dapat diuangkan dengan segera untuk memenuhi berbagai pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga, ada motif spekulasi, yaitu investasi dalam marketable securities karena tidak adanya investasi lain dari uang kas yang sementara waktu belum digunakan. Keadaan seperti ini bukan suatu hal yang biasa terjadi. Investasi dalam marketable securities baru akan diuangkan jika perusahaan sudah menemukan investasi yang lebih tepat dari dana tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bailul Haryatun, NIM A1C019039, akan mempresentasikan materi pemilihan sekuritas, investasi dalam sekuritas yang dapat diperjualbelikan, dan beberapa alternatif sekuritas yang sering diperjualbelikan di Indonesia. Selanjutnya adalah pemilihan sekuritas. Kriteria pemilihan sekuritas dapat dilihat dari berbagai macam pertimbangan, yaitu risiko keuangan, risiko likuiditas, risiko inflasi, risiko suku bunga, dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Kemudian, investasi dalam sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Perusahaan mencoba untuk mempertahankan beberapa target kas untuk memenuhi kebutuhannya dalam berbagai transaksi dan persyaratan saldo minimal. Akan tetapi, sering ditemukan perusahaan berinvestasi dalam sekuritas jangka pendek yang dapat diperjualbelikan. Untuk tujuan akuntansi, sekuritas yang dapat diperjualbelikan dan deposito berjangka ditampilkan dalam laporan posisi keuangan sebagai setara kas. Jika sisa waktu jatuh temponya 3 bulan atau kurang dari 3 bulan pada waktu pembelian. Sekuritas lainnya yang dapat diperjualbelikan dengan masa jatuh tempo kurang dari setahun disebut sebagai investasi jangka pendek. Portofolio sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Yang pertama, segmen kas siap pakai, yaitu saldo optimal sekuritas yang dapat diperjualbelikan milik perusahaan yang berfungsi melayani kemungkinan kekurangan dalam kas perusahaan. Kedua, segmen kas terkendali, yaitu sekuritas yang dapat diperjualbelikan untuk memenuhi arus kas keluar yang rutin diketahui seperti pajak dan dividen. Segmen kas bebas, yaitu sekuritas yang dapat diperjualbelikan yang bebas atau belum diketahui tujuannya. Yang terakhir yaitu beberapa alternatif sekuritas yang sering diperjualbelikan di Indonesia. Yang pertama ada sertifikat deposito, commercial paper, sertifikat Bank Indonesia. Yang terakhir surat berharga pasar uang atau SBPI. Sekian penjelasan maupun pembahasan mengenai materi pengelolaan kas dan sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Jika ada salah kata, mohon dipermaklumkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.